Suatu penelitian yang dilakukan di Kepulauan Hawaii menemukan bahwa sebagian besar jangkrik jantan terserang oleh sejenis lalat parasit Ormia ocresi. Larva dari lalat ini hidup di dalam tubuh jangkrik jantan dan induk dari lalat ini menemukan jangkrik dengan panduan dari suara yang dihasilkan dari jangkrik jantan. Para peneliti menemukan setelah beberapa tahun sulit mendengar suara jangkrik yang bernyanyi. Suatu saat peneliti hanya menemukan satu jangkrik jantan yang menyanyi di antara populasinya. Jadi kita akan langsung ke pernyataannya saja. Yang A, jangkrik akan punah dari Kepulauan Hawaii. Nah, pernyataan ini salah karena ternyata jangkrik itu kawin itu tidak hanya dilakukan dengan cara bernyanyi saja. Jadi perilaku bernyanyi ini tuh bukan satu-satunya cara untuk jangkrik jantan menarik perhatian jangkrik betina. Sehingga walaupun misalnya jangkrik jantan ini merubah perilaku kawinnya, dia tetap bisa melangsungkan reproduksinya sehingga populasi jangkrik di Kepulauan Hawaii ini tidak akan punah. Oke, jadi yang A ini salah. Yang B, populasi jangkrik jantan mengalami perubahan pada perilaku kawin sebagai konsekuensi dari proses seleksi alam. Ini benar sekali karena saya sudah menyebutkan tadi di pernyataan yang A. Jadi ketika ada lalat parasit ini, jangkrik jantan itu kan terkena seleksi alam ya, dimana lalat parasit ini kan hanya hidup di jangkrik jantan saja, dan dia itu si lalatnya ini menemukan jangkrik dengan cara panduan dari si suara bernyanyinya ini, sehingga ketika mereka yang terkena seleksi alam, jangkrik jantan ini akan belajar. Mereka belajar dari pengalaman, jadi mereka akan merubah waktu mencari pasangannya, merubah lokasinya, dan bahkan merubah perilakunya, termasuk perilaku kawin ini. Jadi misalnya yang awalnya dia bernyanyi, ketika dia itu mendapat serangan dari lalat parasit ini, di mana lalat parasit ini tuh memilih jantan yang bernyanyi, jantan itu akan belajar dan mengubah pola perilaku bernyanyinya ini. Misalnya menggunakan yang tadinya pakai suara secara bernyanyi, jadinya menggunakan sinyal visual atau dalam bentuk gerakan tubuh, atau mungkin sinyal feromon, terus atau dengan cara getaran, misalnya menggetarkan di permukaan tanah atau permukaan tanaman, seperti itu. Jadi yang B ini benar. Lalu yang C, jangkrik betina hanya kawin dengan jangkrik jantan yang bernyanyi. Ini salah, karena jangkrik betina itu dia tidak hanya melihat atau tidak hanya menyeleksi dengan kemampuan bernyanyi saja, tapi jangkrik betina itu juga melihat kualitas jangkrik jantannya seperti apa, misalnya dari kesehatannya, kekuatannya, dan juga kemampuan reproduksinya. Jadi tidak hanya semata-mata dari perilaku bernyanyinya saja. Walaupun perilaku bernyanyi ini dia itu lebih mudah untuk mengundang jangkrik betina, tapi karena jangkrik betina ini tidak hanya melihat perilaku bernyanyi saja, jadi dia tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan jangkrik jantan yang tidak bernyanyi, seperti itu. Jadi yang C ini salah. Yang D, parasit lalat kemungkinan besar merupakan serangga asli dari Kepulauan Hawaii. Ini juga salah karena di soal itu dikatakan bahwa para peneliti menemukan setelah beberapa tahun gitu. Jadi setelah beberapa tahun itu baru sulit
mendengarkan suara jangkrik yang bernyanyi. Artinya lalat parasit ini itu merupakan spesies pendatang, jadi bukan spesies asli seperti itu, sehingga pernyataan yang D ini salah. Jadi jawabannya adalah salah, benar, salah, salah.